Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Gisela, NPM 20032. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-12 dari surveillance kesehatan, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Nova Rikmanas KMMKes. Baiklah, di sini saya akan masuk kepada bagian pertama, yaitu menjelaskan dan memberikan contoh yang dimaksud dengan rumah sakit, surveillance rumah sakit, dan surveillance epidemiologi rumah sakit. Rumah sakit menurut WHO menyebutkan bahwa rumah sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan dan pemeriksaan jasa pelayanan medis secara jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang penderita sakit terluka dan untuk orang yang melahirkan. Yang kedua yaitu surveillance rumah sakit adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang berkelanjutan dan sistematis, analisis, interpretasi, dan diseminasi data mengenai suatu program kesehatan dilakukan dalam tingkatkan kesehatan pada ruang lingkup rumah sakit untuk mengurangi angka morbiditas dan mortalitas dan meningkatkan derajat kesehatan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu surveillance epidemiologi rumah sakit merupakan suatu sistem penyelenggaraan surveillance epidemiologi berupa pengumpulan, pencatatan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan diseminasi yang berdasarkan pada aspek frekuensi, distribusi, dan determinasi masalah kesehatan pada pelayanan rumah sakit demi tercapainya tujuan dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan pada ruang lingkup wilayah kerja suatu rumah sakit. Yang kedua yaitu mengemukakan dan memberikan contoh kriteria surveillance epidemiologi rumah sakit. Kriteria surveillance epidemiologi rumah sakit yang pertama yaitu kelengkapan laporan kegiatan surveillance epidemiologi rumah sakit memiliki kriteria pertama yaitu kelengkapan laporan yang harus dipenuhi pada suatu pengadaan kegiatan surveillance epidemiologi pada rumah sakit tertentu. Kelengkapan laporan ini bertujuan agar data dan informasi yang dapat akurat. Yang kedua yaitu ketetapan laporan surveillance epidemiologi rumah sakit memiliki kriteria ketetapan laporan, di mana dengan adanya ketetapan laporan diharapkan adanya laporan data dan informasi yang dapat digunakan secara jangka panjang oleh suatu instansi. Yang ketiga yaitu kriteria program surveillance epidemiologi rumah sakit juga memerlukan kinerja program yang dapat berguna dalam meninjau serta melihat program-program yang ada di rumah sakit tersebut sudah sesuai dengan kerja yang diharapkan atau masih mendapat kekurangan dan kelemahan. Yang ketiga yaitu mengemukakan dan memberikan contoh tujuan surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama yaitu tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, faktor risiko, serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya masalah kesehatan dan dampaknya. Yang ketiga yaitu terselenggaranya investasi yang penanggulangan masalah kesehatan. Yang keempat itu mengemukakan dan memberikan contoh langkah-langkah surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara aktif dan pasif. Yang kedua itu pengolahan data. Sebelum data diolah dilakukan pemberian koreksi dan cek ulang. Selanjutnya data diolah dengan cara perekaman data, validasi, pengkodean ahli bentuk atau transform, dan pengelompokan berdasarkan variabel tempat, waktu, dan orang. Yang ketiga yaitu analisis data. Data dilakukan dengan menggunakan metode epidemiologi deskriptif dan analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan surveillance yang ditetapkan. Yang keempat yaitu diseminasi informasi. Diseminasi informasi dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, forum pertemuan, termasuk aplikasi ilmiah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.